Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel INR Tutorial. Oke sob, kita lanjutkan tutorial belajar RAB-nya. Di pertemuan kita sebelumnya kita telah menyelesaikan perhitungan volume pada lingkup pekerjaan fuzen, pintu, jendela, dan ventilasi. Jadi di pertemuan sekarang kita akan coba masuk pada lingkup pekerjaan atap. Untuk menentukan urean pekerjaan yang ada pada lingkup pekerjaan atap ini bisa kita lihat pada gambar yang sudah ada. Nah, di sini untuk gambarnya bisa sobat download. Untuk link downloadnya bisa dilihat di deskripsi video pertemuan sebelumnya. Oke, pada video kali ini kita belum masuk ke perhitungan ya. Jadi di sini saya akan coba jelaskan secara singkat tentang urean pekerjaan yang ada pada lingkup pekerjaan atap ini. Untuk itu silakan tonton videonya sampai selesai. Oke sob, kita lanjutkan pembahasannya. Sebelum saya menjelaskan tentang urean pekerjaan pada lingkup pekerjaan atap, terlebih dahulu saya menjelaskan tentang gambar yang ada di sini. Kita ke gambar rencana atap terlebih dahulu. Untuk jenis atap atau model atap yang digunakan yaitu atap lana, bentuknya seperti ini. Kemudian di sini untuk keterangan material atapnya menggunakan atap tenggolombang warna. Untuk dimensinya bisa dilihat di sini. Kemudian untuk gambar berikutnya ada gambar rencana kap atap. Pada gambar rencana kap atap ini menggunakan kuda-kuda kayu sistem boarding. Nah, keterangannya ada di sini. Yang pertama ada dinding ampik atau sopi-sopi, jumlahnya ada 2 buah, posisinya kiri dan kanan. Kemudian ada kuda-kuda kayu tipe KD1 untuk bentangnya 9,2 meter. Kemudian itu jumlahnya ada 5 unit. Kemudian yang terakhir ada kuda-kuda kayu tipe KD2 untuk bentangnya sama ya 9,2 meter. Kemudian untuk jumlahnya ada 2 unit. Untuk posisinya bisa kita lihat pada gambar di sini. Untuk dinding ampik di sisi kiri di sini ya. Kemudian di sisi kanan di sini. Kemudian untuk kuda-kuda kayu tipe KD2 posisinya di samping dinding ampik atau sopi-sopi ya di sini. Kemudian yang di kanan di sini, jadi jumlahnya ada 2 unit. Kemudian untuk kuda-kuda kayu tipe KD1 jumlahnya ada 5 unit, posisinya di sini. Bisa kita hitung 1 2 3 4 5. Kemudian di sini juga ada boarding kayu yang di sini ya. Nah, untuk dimensinya juga bisa dilihat pada gambar di sini. Kemudian kita lanjutkan ke gambar berikutnya, ada gambar detail dinding ampik atau sopi-sopi. Nah, di sini dapat kita lihat pada detail dinding ampik atau sopi-sopi ini juga ada beberapa item pekerjaan ya. Yang pertama ada kolom ampik, untuk ukurannya bisa dilihat di sini. Kemudian ada pekerjaan balok ampiknya. Kemudian nanti ada pekerjaan dinding ampik atau sopi-sopi dari pasangan bata 1/4, tebalnya setengah batu. Selain itu juga ada pekerjaan plesteran dan acian ya. Nah, untuk pekerjaan plesteran dan aciannya kebetulan cuma satu sisi ya, yaitu sisi terluar, sedangkan yang di bagian dalamnya tidak. Kemudian sebagai keterangan di sini ini sama ya dengan keterangan sebelumnya. Selain itu juga bisa dilihat di sini untuk tabel penulangan baik itu kolom ampik maupun untuk balok ampiknya bisa dilihat di sini. Nah, gambar berikutnya yaitu ada gambar detail kuda-kuda kayu tipe KD1. Nah, untuk keterangan di sini ada bentang 9,2 meter. Nah, dari sini ya bisa dilihat untuk bentangnya. Kemudian untuk jumlah ada 5 unit. Posisinya sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, di bagian komponen dari kuda-kuda kayu KD1 ini bisa dilihat di sini ya keterangannya. Yang pertama ada balok tarik, kemudian ada skor tega, kemudian ada skor diagonal, kemudian ada balok apit, kemudian ada kaki kuda-kuda ya di sini, kemudian tiang makelar yang di tengah, dan ada aksesoris ya, yaitu baut, kemudian ada besi plat ya.
Selain itu juga bisa dilihat untuk pekerjaan seperti ada pekerjaan di sebelah. Nah, jumlahnya ada 2. Kemudian untuk ukuran kayunya 2,5 kali 20 cm. Kemudian ada pekerjaan atap seng gelombang warna. Kemudian ada pekerjaan gording kayu, pekerjaan gording ya, kayu 5-10. Kemudian ada pekerjaan perabung atap dan seterusnya ya. Nah, selain itu kita lanjut ke gambar detail kuda-kuda KD2. Nah, untuk penjelasannya sama, hanya saja yang membedakan antara kuda-kuda tipe KD1 dengan kuda-kuda tipe KD2 yaitu di bagian balok tarik dan balok apit ya. Nah, di sini jumlahnya cuma 1, sedangkan untuk di detail kuda-kuda tipe KD1 ada jumlahnya 2. Jadi itu penjelasan singkat tentang gambar yang ada di sini. Kita masuk ke poin penjelasan singkat tentang uraian pekerjaan pada lingkup pekerjaan atap. Untuk item pekerjaan yang pertama yaitu ada pekerjaan dinding ampit atau topi-topi ya. Nah, untuk gambarnya bisa lihat di sini. Pada pekerjaan dinding ampit atau topi-topi ini juga terdiri dari beberapa item pekerjaan. Yang pertama sudah saya jelaskan sebelumnya, ada pekerjaan kolom ampik, kemudian balok ampik, dan pekerjaan dinding dari pasangan bata, kemudian ada pekerjaan plesteran dan pekerjaan acian ya. Nah, jika kita jabarkan lagi di bagian item kolom ampik dan balok ampik ada pekerjaan beton, kemudian ada pekerjaan pembersihan, dan ada pekerjaan bekesting. Sebenarnya untuk pekerjaan dinding ampik atau topi-topi ini, untuk perhitungan volumenya bisa kita letakkan di bagian lingkup pekerjaan beton bertulang dan lingkup pekerjaan dinding. Nah, saya contohkan untuk kolom ampik beserta balok ampik bisa kita letakkan untuk perhitungannya di lingkup pekerjaan beton bertulang. Kemudian untuk item pasangan bata, plesteran, dan acian bisa kita letakkan perhitungan volumenya di lingkup pekerjaan dinding. Namun pada tutorial kali ini saya sengaja mengelompokkan atau meletakkan perhitungan volumenya di lingkup pekerjaan atap. Kemudian kita masuk ke item yang kedua. Di lingkup pekerjaan atap ini ada pekerjaan kuda-kuda kayu ya. Nah, untuk gambarnya bisa dilihat di detail kuda-kuda kayu tipe KD1 maupun kuda-kuda kayu tipe KD2. Nah, di sini untuk pembayaran dari kuda-kuda kayu ini yaitu dalam bentuk kubikasi atau meter kubik. Jadi kita akan menghitung berapa volume kayu yang dibutuhkan untuk kuda-kudanya ya. Nah, untuk komponen kuda-kudanya sudah saya jelaskan sesuai dengan keterangan yang ada di sini ya. Cara perhitungannya, kita akan menghitung untuk tiap-tiap komponennya. Saya contohkan di sini kita akan menghitung berapa volume kayu untuk balok tarik. Jadi kita untuk panjangnya sudah diketahui di sini. Kemudian untuk dimensinya juga, kemudian jumlahnya juga sudah. Jadi kita tinggal kalikan antara luas penampang dikali dengan panjang dikali dengan jumlah, dapat untuk volume dari balok tariknya. Kemudian kita lanjutkan nanti ke perhitungan untuk skor tega, kemudian skor diagonal, dan seterusnya ya, sampai selesai untuk bagian komponen kuda-kudanya. Nah, jika sudah selesai, nanti kita akan menjumlahkan di setiap komponennya ya, sehingga kita mengetahui berapa jumlah volume kayu untuk satu unit kuda-kuda tipe KD1 ya. Nah, setelah dapat untuk satu unitnya, nanti kita tinggal kali dengan berapa jumlah unit dari kuda-kuda tipe KD1-nya. Untuk kuda-kuda tipe KD2 juga sama demikian. Oke, sekarang kita lanjutkan ke item berikutnya, yaitu ada pekerjaan gording kayu ukuran 5-10 ya, sesuai dengan gambar yang ada di sini. Nah, untuk pembayarannya dalam bentuk kubikasi atau meter kubik. Nah, jadi di sini kita juga menghitung berapa volume kayu yang dibutuhkan untuk gordingnya. Nah, di sini pada gambar yang ada di detail kuda-kuda KD1 dan kuda-kuda KD2.
diketahui berapa jumlah gordingnya. Kemudian untuk panjang gordingnya bisa kita lihat di sini di gambar rencana kap atap. Setelah kita ketahui berapa jumlah, kemudian panjang juga, nah nanti kita tinggal mengalihkan dengan luas penampang dari gordingnya ya. Kemudian kita lanjutkan ke item berikutnya, yaitu ada item pekerjaan atap. Nah, untuk pekerjaan atap, cara perhitungannya atau pembayarannya dalam bentuk luasan ya. Jadi perhitungannya panjang dikali lebar. Nah, untuk menentukan panjang atap bisa dilihat pada gambar rencana atapnya di sini. Nah, panjangnya ada 20,2 meter. Nah, sedangkan untuk lebar kita tidak bisa menggunakan yang lebar yang ada di sini ya. Yang kita gunakan yaitu lebar sisi miringnya, karena di sini kita punya sudut atap ya, yaitu 30 derajat. Jadi di sini tidak ada dimensi, kita tinggal kalikan saja antara panjang dengan lebarnya. Kemudian item berikutnya yaitu ada pekerjaan lisplang. Nah, untuk pekerjaan lisplang ini pembayarannya dalam bentuk meter lari ya, atau meter panjang. Kita hanya menentukan berapa panjang lisplang yang dibutuhkan, baik itu di sisi depan, belakang, kemudian di sisi samping ya. Di sini bisa dilihat di gambar tampaknya. Kemudian kita lanjutkan ke item berikutnya, yaitu ada item pekerjaan perabong atap. Nah, untuk perabong atap di bagian atas ya. Nah, untuk pembayarannya dalam bentuk meter lari atau meter panjang. Untuk panjangnya bisa dilihat di sini, yaitu 20,2 meter. Kemudian yang terakhir yaitu ada pekerjaan bola-bola atap atau not samping ya. Untuk pembayarannya dalam bentuk meter lari. Nah, di sini kebetulan tidak akan kelihatan. Nah, kita bisa melihat di sini untuk not sampingnya di sini posisinya. Kemudian yang di kanan di sini. Nah, untuk samping kirinya juga sama demikian ya. Nah, karena di sini untuk dimensi atau panjang satu sisinya sama ya untuk not sampingnya, jadi kita tinggal kalikan 4 ya dimensi yang ini. Oke, demikian penjelasan video kali ini, semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Jika sobat menyukai video ini silahkan like. Jika ingin memberikan saran silahkan ketik di kolom komentarnya. Ini yang terpenting, jangan lupa di subscribe. Oke, terima kasih.